got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat ya Bu. Untuk menunjang lancarnya proses pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kepada ketua untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan coba untuk mengambil absen terlebih dahulu. Oke, pertama di pikirannya ada Ibu Dara Gina, Ibu. Rama Mitra Shania Dewi, Ibu. Dara Yasari. Ada Bu. Oke. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman. Pada proses pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa aja pengertian dari keanekaragaman hayati, terus manfaatnya apa, dan apa aja tingkatan dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Keanekaragaman hayati atau yang disebut juga dengan biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan juga ekosistem suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini melingkup berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan juga sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik itu tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Baik, untuk selanjutnya itu ada dari segi manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada sebagai penyeimbang ekosistem. Kok bisa sih keanekaragaman hayati ini disebut sebagai penyeimbang ekosistem? Karena pada setiap spesies yang ada di ini dia memainkan perannya itu masing-masing pada suatu ekosistem. Nah, yang kedua itu menjaga kualitas air. Melalui keragaman tumbuhan yang membantu proses penyerapan air. Yang ketiga sebagai penyedia bahan bangunan seperti kayu, bambu, dan juga rotan. Yang keempat sebagai sumber mata pencaharian, itu seperti dari kayak para petani yang melakukan petani di sawah atau petani jagung. Nah, selanjutnya itu ada bahan baku untuk obat-obatan. Itu tuh bisa kita lihat dari keanekaragaman jenis seperti spesies betadine, jahe, dan juga ada dari serai. Nah, selanjutnya itu sebagai sumber bahan pangan. Itu tuh bisa kita dapat dari keanekaragaman tanaman, ternak, dan juga spesies laut. Ternak ini bisa berupa dari kayak sapi, kambing, dan juga ayam. Nah, untuk spesies laut itu berbagai macam ikan dan juga hewan-hewan laut lainnya. Selanjutnya kita akan
dalam suatu spesies. Variasi gen ini menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Variasi gen ini dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat adanya interaksi gen dengan lingkungannya. Nah, ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen tadi, di mana ini adalah sebuah gambar bunga mawar. Yang gambar yang pertama itu dia berwarna pink, yang gambar di tengah itu berwarna merah, dan yang gambar paling di sini itu berwarna putih, kuning, dan juga merah. Kenapa setiap mahkota bunga ini memiliki warna yang berbeda-beda? Karena ini karena adanya variasi gen yang dimiliki oleh setiap bunga mawar ini. Selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau yang disebut dengan interhibridisasi, yang menghasilkan keturunan fertil atau subur untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Dan ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana ada area pegunungan, kelapa pantai, dan juga inang di tempat yang kering. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu komponen biotik dan juga lingkungannya, komponen abiotik. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan juga tipe vegetasi dan tipe hewan yang spesifik. Setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, dari faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik ini diantaranya ada iklim, tanah, air, udara, suhu, angin, kelembapan, cahaya, mineral, dan juga tingkat keasamannya. Variasi faktor abiotik ini menimbulkan kondisi yang berbeda-beda pada setiap ekosistemnya. Untuk mengetahui adanya keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem ini dapat kita lihat dari satuan atau tingkatan organisasi kehidupan di tempat itu tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari keanekaragaman hayati dari tingkat ekosistem, di mana ada tundra, gurun, laut, dan juga hutan hujan. Secara garis besar, ekosistem dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada ekosistem darat dan yang kedua ada ekosistem perairan. Untuk ekosistem daratan atau yang dikenal juga dengan ekosistem terestrial merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Susunan komponen ekosistem darat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni iklim, keadaan tanah, kelembapan, curah hujan, dan juga sinar dari matahari. Beragam keadaan khas ini membentuk bioma atau ekosistem besar yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khas. Bioma sendiri terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer yang di dalamnya terdapat aliran materi serta energi yang dimulai dari tumbuhan hijau. Selanjutnya ada ekosistem perairan atau yang dikenal dengan ekosistem akuatik. Merupakan suatu faktor lingkungan eksternal dan sebagian besar wilayahnya berupa air. Air memiliki peran vital sebagai habitat dari berbagai jenis organisme air. Ekosistem air adalah suatu lingkungan yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang didominasi oleh air sebagai habitatnya.
Nah, terdapat beberapa jenis dari ekosistem daratan. Yang pertama itu ada gurun. Gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu, di mana ekosistem ini identik dengan iklim kering dan curah hujan yang sedikit. Beberapa flora dan fauna yang hidup di gurun ini yaitu berupa kaktus, kadal, rodentia, ular, dan juga katak. Selanjutnya itu ada hutan hujan tropis. Ekosistem ini didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan dihuni beragam spesies. Beberapa tumbuhan khas hutan hujan tropis yaitu berupa anggrek, rotan, dan juga kaktus. Sedangkan hewan yang hidup di daerah tersebut adalah harimau, babi hutan, badak, kera, dan juga burung hantu. Selanjutnya itu ada taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus atau konifer. Selma dan tumbuhan basah sangat jarang di ekosistem ini. Hewan yang hidup di taiga adalah rusa besar dan juga beruang hitam. Yang keempat itu ada tundra. Tundra merupakan bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon akibat rendahnya suhu lingkungan. Nah, tumbuhan yang banyak hidup di tundra ini biasanya seperti sphagnum, lichen, dan juga rumput. Dan terakhir ada padang rumput. Padang rumput merupakan ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Hewan yang hidup di ekosistem ini adalah berupa serigala, gajah, kenguru, jerapah, zebra, singa, ular, dan juga bison. Selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem perairan. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar atau ekosistem sungai merupakan suatu ekosistem yang berada di wilayah sungai. Nah, disebut sebagai ekosistem air tawar karena air yang terdapat di lingkungan ini memiliki rasa yang tawar. Yang kedua ada ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang berada di lingkungan perairan laut. Dikutip dari buku Biokologi Ekosistem Laut dan Australia oleh Ida Bagus pada tahun 2021, ekosistem laut merupakan suatu lingkungan yang dibentuk oleh laut dan berbagai hal yang ada di sekitarnya seperti muara sungai, pantai, hutan mangrove, dan juga lain-lainnya. Nah, Ibu rasa sekian materi dari buku. Untuk selanjutnya untuk menambah wawasan kalian dan menguji pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal. Nah, untuk itu, untuk soalnya itu ada 3 yang terdiri dari 2 objektif dan 1 esai. Ibu akan membagikan kertas dan kalian cukup menuliskan nama di sini dan juga jawabannya. Oke, untuk 1 soal. Untuk 2 soal yang pertama yang tidak objektif, Ibu kasih waktu 5 menit, dan untuk soal yang ketiga Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah bisa mulai. Sudah siap semua? Sudah. Cukup kalian tulis nama kalian aja dan juga NIM. Sudah? Sudah, Bu. Oke, untuk soal yang pertama yaitu
Ya, selanjutnya. Sudah selesai semua? Belum. Oke, tunggu 1 detik lagi. Sudah Ibu. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk mengantarkan semuanya ke meja. Terima kasih ya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi ini dan dapat mempelajarinya lagi nanti di rumah. Oke, selesai Ibu. Saya Ibu akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.